Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Shalom saudaraku semuanya. Saudaraku, Elia Miron tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan belum lama ini kepadanya. Yang ditujukan kepada Elia Miron yang menurut saya ini keji ya. Apa tuduhan itu? Elia Miron dituduh meminta untuk merevisi Al-Quran. Elia Miron tidak pernah berkata demikian di dalam videonya itu. Tetapi yang dia minta adalah mereformasi tafsir Al-Quran. Ya, tafsirnya, bukan kitab sucinya. Bukan Al-Qurannya, tafsirnya, agar jangan memasukkan ayat-ayat Injil orang Kristen ke dalam tafsir Al-Quran. Jangan digoreng kemana-mana dong. Ya, jadi sekali lagi saya katakan Elia Miron tidak pernah meminta untuk mereformasi Al-Quran. Dia tidak pernah meminta untuk merevisi Al-Quran. Tidak sama sekali. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita pun punya hak untuk berbicara, menyuarakan suara kita. Jelas sekali, permintaan Elia itu masuk akal. Mengapa? Karena memang Injil yang diyakini oleh umat Islam dengan Injil yang diyakini oleh umat Kristiani adalah Injil yang berbeda. Dari mana perbedaannya? Simple sekali. Bukankah kawan-kawan dari Muslim setuju bahwasanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa? Betul apa betul? Betul ya? Tetapi bagi orang Kristen, di dalam kekristenan, Injil yang kami pegang ditulis oleh para rasul-rasul Yesus. Di mana para rasul itu yang menjadi saksi mata perjalanan pelayanan Yesus, mereka tuliskan perjalanan pelayanan Yesus itu. Itulah Injil yang kami yakini sebagai orang Kristen. Jadi dalam pewahyuannya saja pun sudah berbeda. Karena cara pewahyuannya saja pun berbeda, maka masuk akal nggak kalau isinya berbeda? Masuk akal. Kita anggaplah kita sekarang ini sedang memegang dua buku. Buku ini judulnya sama, tetapi penulisnya berbeda. Mungkinkah isinya sama? Tentu tidak, bukan? Jadi sebenarnya ini masuk akal gitu. Nah, dan kekristenan pun tidak pernah menyalah-nyalahkan ada tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, kata Injil ataupun Taurat. Tidak pernah. Tidak pernah menyalahkan itu. Itu keyakinan Anda, itu keyakinan saudara-saudara. Silakan imani, silakan jalankan. Nah, kalau begitu, ketika ingin membuat tafsiran tentang ayat Al-Quran dan mengambilnya pada kitab Injil, ambillah pada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena memang begitu yang kalian yakini. Kenapa mengambil ayat dari kitab suci Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen, di mana Injil yang diyakini oleh orang-orang Kristen adalah Injil yang ditulis oleh para rasul, bukan diwahyukan kepada Nabi Isa. Kami tidak mempercayai dan tidak meyakini itu. Simple sebenarnya. Nah kalau saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara Kristen pun menjalankan agamanya sesuai dengan kitab suci yang diyakininya, tanpa kita harus mengambil ayat-ayat dari kitab suci orang lain, maka kita pasti berdamai. Kita tidak akan bertengkar, saudaraku. Kita ini saudara sebangsa. Kita memang beda keyakinan. Betul, saya setuju dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu sebenarnya tujuannya untuk ketentraman, untuk damai. Supaya kita ini damai, supaya rukun dan tertib. Gitu loh. Maaf, Elia nggak pernah keluar-keluar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Dedi. Kang Dedi kayaknya kalau buka-buka podcastku nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Dedi. Ya, Kang Dedi kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral. Ininya harus netral. Kang Dedi seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia ya menghujat. Kang Dedi pura-pura nggak bisa ngeliat.
hujatan-hujatan itu saat Elia left. Nah, Elia hanya membalas seperti itu. Ya, Kang Deddy yang netral. Jadi demikian teman-teman dan Bapak Ibu seperti yang sudah kita simak bersama, dan karenanya silakan berikan tanggapan ataupun responnya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan mari pada kesempatan ini kita melihat beberapa variabel yang menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik. Salah satu di antaranya di sini dikatakan bahwa Elia Miron minta Kemenang RI reformasi Al-Quran. Ustadz ini berikan jawaban menolak. Bahkan dalam penjelasan yang lain juga dikatakan bahwa dianggap telah menciplak Injil ya. Elia Miron minta Kemenang RI untuk revisi ayat-ayat Al-Quran. Nah Bapak Ibu semua, kemarin saya ada dengarkan satu penjelasan yang langsung disampaikan oleh Elia, dan Bapak Ibu juga bisa menyimaknya di sesi kita sebelum ini karena saya sudah menyertakannya. Pada kesempatan itu Elia mengatakan bahwa yang dibahasnya itu adalah mengenai tafsiran yang memuat ayat Injil Sinoptik. Jadi Elia ini sebenarnya menurutnya dia itu sedang membahas mengenai tafsiran yang memuat ayat Injil Sinoptik, bukan membahas terkait dengan kitab suci. Tetapi Bapak Ibu semua, memang di ruang publik kemudian menjadi berkembang ya. Saya tidak tahu di sini dikatakan ya bahwa Elia itu minta Al-Quran direformasi ya. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian tidak hanya itu, beberapa waktu belakangan yang juga ramai diperbincangkan di ruang publik adalah mengenai respon dari Deddy Corbuzier. Bahkan salah satu diantaranya seperti yang tadi di bagian awal sudah kita dengarkan bersama ya, ada dua tadi penjelasan yang ikut bersuara terkait dengan respon Deddy Corbuzier terhadap satu penjelasan yang disampaikan oleh Elia. Dan memang pada akhirnya Bapak Ibu semua ini menjadi pro dan kontra ya. Tentu saja ada yang pro terhadap Elia, ada juga yang pro terhadap Deddy Corbuzier, dan sebaliknya ada juga yang kontra terhadap kedua-duanya. Nah memang itulah situasinya, segala sesuatu kalau sudah masuk ke dalam ruang publik ya tentu saja pada akhirnya akan memunculkan beragam reaksi ya. Tapi begini Bapak Ibu semua ya, nah, mengenai satu penjelasan yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier bahwa ya Anda jangan masuk ke kamar orang lain ya, karena dengan penjelasan tersebut Anda sudah masuk ke kamar orang lain. Nah, artinya kan Elia menurut Deddy Corbuzier ini sudah masuk ke dalam ranah agamanya Deddy Corbuzier ya, sudah bukan lagi dalam konteks Kristen. Tapi begini Bapak Ibu semua ya, kalau yang disampaikan ataupun yang direspon oleh Deddy Corbuzier itu adalah terkait dengan penjelasan Elia Miron seperti yang dibahas di sini ya. Begini kawan-kawan, dan memang kemudian tidak bisa dipungkiri ya, tentu saja sebagai orang Kristen yang mempercayai ya Injil ataupun yang percaya terhadap Alkitab ya, ketika itu dimuat dalam penjelasan-penjelasan yang lain di luar dari konteks iman Kristen ya, tentu memang tidak bisa dipungkiri ya, Elia sebagai orang Kristen dia punya hak untuk memberikan tanggapan ataupun menyampaikan harapannya terkait dengan hal tersebut. Nah, pada kesempatan itu kemarin Bapak Ibu ya, saya lihat Elia ini sebenarnya mengharapkan ya. Jadi Elia ini menyampaikan harapannya kepada Kemenang ya, agar ayat Injil Sinoptik dalam tafsiran itu tidak dimuat, karena baginya apa yang diimani oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam dengan imannya orang Kristen itu tidaklah sama. Salah satu alasan yang kemudian disampaikan oleh Elia menurutnya ya, bahwa Injil yang dipercaya, yang diyakini oleh ini penjelasan Elia kawan-kawan ya, Bapak Ibu juga bisa melihat di sesi sebelumnya ya. Menurut Elia yang diyakini oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam bahwa Injil itu kan diturunkan kepada Nabi Isa ya. Seingat saya seperti itu kawan-kawan, kalau ada salah bisa dikoreksi ya di kolom komentar yang sudah tersedia. Kemudian ya, Elia juga menyampaikan bahwa sedangkan orang Kristen ya meyakini dan mengimani Injil ya yang ada dalam Alkitab kami itu tidaklah diturunkan kepada Nabi Isa ya, dan tetapi ini dituliskan oleh para murid Yesus ya, yang menyaksikan langsung terkait dengan kehidupan dan juga pelayanan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu semua memang tidak bisa dipungkiri tetap saja, sekalipun Elia kemarin saya lihat menjelaskan itu, tapi di kolom komentar juga ada ya yang tetap menyampaikan ya kritik ataupun kemudian lebih setuju pada apa yang disampaikan dari Corbuzier. Tapi bagi saya itu sesuatu yang lumrah ya. Namun kemudian begini kawan-kawannya, yang membuat ini menjadi tampak serius ya kawan-kawannya, karena ini sudah muncul beberapa tudingan ya, ini bukan berarti pembahasan Elia itu tidak serius kawan-kawan. Maksud saya begini ya, ini menjadi serius dalam konteks yang sensitif ya, karena ini sudah muncul tudingan di sini dikatakannya bahwa disebut nistakan Islam. Nah ini Bapak Ibu, bahkan beberapa waktu yang lalu saya ada lihat satu penjelasan yang kemudian membahas bahwa Elia ini katanya memecah belah bangsa. Memang tudingan-tudingan yang disampaikan kepada Elia ini bukan main-main Bapak Ibu ya. Ya bukan main-main teman-teman. Tapi ya saya mau ingatkan kepada teman-teman dulu semua ya, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Di sini Bapak Ibu sebentar ya. Ini dia ya.
Alkitab katakan begini ya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 ya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang ya, satu di sini pengharapan yang ada padamu, tetapi ya haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat ayat ini dengan apa yang dilakukan oleh Elia ataupun para apologet Kristen lainnya, ya saya pikir memang ini terutama ya selama mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini ya, tetapi haruslah ya dengan lemah lembut dan hormatnya. Artinya kan tidak boleh melanggar aturan kawan-kawan ya. Tidak boleh juga keluar dari apa yang diajarkan oleh iman kita orang Kristen ya. Saya pikir itu sesuatu yang harus memang dilakukan ya. Apalagi kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang jelas-jelas sudah bukan lagi beragama Kristen, yang jelas-jelas dia memang bukan orang Kristen, tetapi ya seringkali membahas bahkan melakukan penafsiran terhadap Alkitab kita orang Kristen. Salah satunya Kainama, Bapak Ibu ya. Kainama ini kan salah satu pernyataannya yang memunculkan banyak reaksi itu adalah mengenai dia mengatakan Yesus menikah, bahkan ya dia juga menafsirkan beberapa ayat Alkitab. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini ya, beranikah Deddy Corbuzier ya memberikan kecaman seperti dia memberikan kecaman kepada Elia ya, juga kepada Kainama ya, dan beberapa mu'alaf lain ataupun pemuka agama lainnya yang kemudian berbicara terkait dengan iman orang lain yang jelas-jelas sudah bukan lagi imannya ya. Jadi ini kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu, ini semacam challenge sebenarnya, karena Deddy Corbuzier kan menghimbau untuk ya jangan masuk kamar orang lain ya, jadi sebaiknya kita ngurusin kamar masing-masing. Saya setuju sekali dengan itu Bapak Ibu ya. Itu pesan yang saya sangat setuju. Tetapi adakah Deddy Corbuzier kemudian ya juga bisa dan mau dan berani mengatakan hal yang sama kepada orang-orang yang selama ini juga menghujat bahkan ya mengucapkan kalimat-kalimat serampangan terhadap iman kita orang Kristen. Mungkin nanti bisa saja Bapak Ibu ya, misalnya Deddy Corbuzier itu kan bukan urusan saya ya. Ya bisa saja juga Deddy Corbuzier mengatakan seperti itu. Tetapi kalau dia mengatakan seperti itu, maka sederhana juga kawan-kawannya, Elia bisa menggunakan standar yang demikian ya. Dia juga bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikannya adalah dalam rangka menjawab apa yang selama ini ya dibahas oleh orang-orang yang bukan Kristen, termasuk tadi mengenai permintaannya tentang ayat Injil Sinoptik yang dimuat di dalam tafsiran itu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Tapi terlepas dari semua itu kawan-kawannya, kalau saya secara pribadi selalu menghimbau dan mengharapkan mari urus agama kita masing-masing ya. Sebaiknya sebelum menegur pihak lain yang membahas terkait dengan iman kita ya, mari terlebih dahulu tegurlah orang-orang yang ada di komunitas kita sendiri agar mereka tidak membahas agama lain, karena sesungguhnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi mari terus suarakan kebaikan dengan bijaksana, suarakan kebenaran apa adanya. Sekian, salam sejahtera bagi kita semua, dan tentu mari kita terus suarakan toleransi, suarakan Pancasila. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.